Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku dimanapun panjenengan berada, kali ini channel Yono Lamtim ingin membahas tentang budidaya ikan gabus menggunakan media kulkas bekas ya teman-teman ya. Jadi selain nanam sayur, kami juga melaksanakan budidaya ikan gabus. Untuk tutorialnya ya teman-teman ya, kenapa saya menggunakan kulkas bekas ini? Jadi karena kebetulan di kebun sayur ini kami tidak ada media yang lain ya selain biobox dan juga kulkas bekas ya teman-teman. Jadi ini caranya kami di sini ini cuma sebagai pembesaran ya teman-teman ya. Pembesaran ikan gabus seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti setelah sudah agak besar ya kita pindahkan ke biobox ya teman-teman. Jadi ini untungnya luar biasa sekali loh, walaupun kayak gini nih teman-teman. Ini si gembul sama si gembil ini kok malah ikut naik-naik ngapain loh ini. Dia agak ini ya teman-teman, mohon maaf, dia agak kalau bau amis-amis itu selalu mendekat gembul sama gembil ini. Jadi ya teman-teman, saya teruskan ya, saya lanjutkan ya. Kenapa saya selalu banyak untung setelah budidaya ikan gabus ini menggunakan media sekecil ini ya teman-teman, kulkas bekas ini ya. Karena di sini cuma tempat pembesaran ya teman-teman, dan di samping itu bibit saya itu ya. Bibit saya itu tidak beli ya teman-teman, kami selalu mencari di rawa-rawa itu ya. Jadi ikan gabus di rawa-rawa di dekat keliling perkebunan sayur saya ini kan banyak sungai ya, banyak rawa-rawa. Itu sudah banyak induk-induk gabus itu membawa anaknya, beongan itu, beongan. Jadi lagi ngarak itu. Nah, itu kemudian saya menggunakan pakai seser ini ya teman-teman, yang ada di batang pisang ini. Kami serok itu ada ratusan, bahkan hampir ribuan itu kayaknya satu anakan itu ya teman-teman. Jadi kita taruh dulu ke drum seperti ini, drum yang hijau ini. Setelah nanti sudah makan pelet seperti ini ya teman-teman, sudah makan pelet, peletnya ukurannya kecil ya teman-teman ya. Nanti setelah dia mau makan pelet, kita pindahkan di kulkas bekas yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau punya kulkas bekas bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan gabus seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti setelah sudah agak besar ya teman-teman, sudah diperkirakan badannya kuat, barulah kita pindahkan di sebelah sana. Di sana ada itu ya teman-teman ya, ada biobox. Ada biobox ya teman-teman. Sebentar teman-teman ya, di sini karena tadi itu hujan ya, sempat hujan ya teman-teman. Jadi pelan-pelan kita agak licin ini, di sini tempat air masalahnya. Nah, di sini nih ya teman-teman ya, kita pindahkan ke biobox seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini biobox. Nah, setelah nanti sudah besar, dia sudah kuat badannya, kita pindahkan di sini ya teman-teman. Jadi untungnya akan luar biasa sekali, banyak sekali di sini nih. Nah, nanti kita pindahkan ke biobox. Dan kenapa kita selalu merawat budidaya apa itu namanya ikan gabus ya teman-teman? Karena di rawa-rawa seperti ini ya teman-teman, ini banyak sekali ini anak-anakan gabus yang di sini. Ini tinggal kita nyari aja ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, ini biar tahu kebenarannya, ini contoh beongan ini ribuan ya, ini di rawa-rawa ini ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya ini berniat menggurui teman-teman, itu bukan ya. Emang saya temukan ilmu ini di perkebunan sayuran saya ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan media kulkas bekas itu benar-benar real saya lakukan. Jadi ini tinggal nunggu sebentar lagi udah besar-besar ini, biar babonnya dulu ya teman-teman ya, biar induknya dulu yang ngasih makan dulu sementara. Nah, ini real di rawa-rawa ini. Jadi tidak payah-payah beli kita, makanya bisa beruntung di sini. Ini per kilonya udah 45.000 ya teman-teman ikan gabus ya. Nanti kalau udah konsumsi kita tinggal penjualannya enak kalau di sini nih. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita tidak payah-payah beli. Dan intinya yang paling penting itu kita belajarin pelan-pelan makan pelet dulu. Ukuran peletnya kecil ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, makanya saya mencoba sambil bercocok tanam ini budidaya ikan gabus seperti ini nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang menjadi banyak ya teman-teman, bisa berhasil. Kalau omsetnya jelas-jelas bagus ya teman-teman. Setelah nanti sudah agak besar, kita pindahkan ke media biobox ya, seperti tadi yang sudah saya perlihatkan tadi ya teman-temannya. Itu seperti itu tuh, itu dia masih ngumpet di rumput-rumput itu. Nah, sembunyi di rumput-rumput karena babonnya ini ada di bawahnya, dan tidak saya ambil ya babonnya ya, biarkan saja di rawa-rawa seperti ini. Dan di sini juga tidak boleh menyetrum, tidak boleh menjaring di sini ini ya. Emang saya cegat dari sana ya teman-teman, dari sana saya bendung
biar tidak ke sana ikannya, dan juga di atas sana juga saya bendung dengan waring. Nah, di sebelah sana ini reel di rawa-rawa ini ya teman-teman ya. Ini reel ini di rawa-rawa ini. Nah, seperti inilah teman-teman cara budidaya ikan gabus saya. Sudah saya tunjukkan cara pencariannya, bibit seperti apa, seperti ini. Nah itu kalau kita zoom tuh nampak sekali itu di rumput-rumput itu. Nah sayangnya dia masih di rumput-rumput ya teman-teman ya. Nah, ini adalah di perkebunan sayur ini, dan kami menggunakan media kulkas bekas seperti itu ya teman-teman untuk pembesarannya, dan juga drum plastik itu ya teman-teman ya, untuk pembesaran dulu sebelum dipindahkan kita rawat di situ. Dan caranya kami kasih makan sehari itu 3 kali ya teman-teman ya, menggunakan pelet yang sebesar ini. Ini sayang sekali ini hujan ya teman-teman ya, jadi kami sambil teduh ini karena di sini ini lagi hujan ya teman-teman ya. Ini kami menggunakan pelet yang ukuran kecil seperti ini karena ikannya masih sekitar isi 20 per kilo ya ikan gabus ini. Jadi cara budidaya ikan gabus ini kami menggunakan media kolamnya itu terlalu kecil ya teman-teman ya, karena bekas kulkas untuk pembesaran, dan setelah itu nanti kita pindahkan ke biobox sebelah sini nih teman-teman. Nah itu ada biobox, kami saya taruh terpal ya karena sudah bocor ya teman-teman ya terpalnya ya. Dan ini hujan ini di sini ya teman-teman, mohon maaf ya. Jadi ini tutorial cara budidaya ikan gabus. Kita nggak beli ya teman-teman ya, untuk bibitnya kita cari aja, karena di samping-samping rumah sini di dekat perkebunan sayur saya ini banyak sekali gabus yang sudah membawa anakan araan. Jadi biongan kalau bahasa kami ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita ambil aja di sungai-sungai ini, di rawa-rawa ini kita ambil menggunakan serok, kemudian kita besarkan dulu di drum yang hijau seperti itu, drum atom itu. Nah itu alat sesernya itu untuk menyerok anakan itu ya teman-teman. Dan itu drumnya, itu drum yang untuk pembesaran. Nanti setelah sudah mau makan pelet kita pindahkan ke dalam kulkas bekas ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya kulkas bekas sebaiknya kita manfaatkan untuk pembesaran ikan gabus juga bisa, ikan lele juga bisa ya teman-teman. Cuma kami ini budidaya ikan gabus karena bibitnya tidak beli ya teman-teman, kita tinggal cari di sungai-sungai. Dan nanti setelah perkiraan sekilo isi 15 ekor kita pindahkan di biobox seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf kami tidak bisa mendekat karena di sini ini lagi hujan ya teman-teman. Itu kan nampak itu airnya udah saya siapkan, ada beberapa biobox, dan mohon maaf kami tidak bisa mendekat karena posisinya hujan ya teman-teman ya. Jadi yang penting di dalam kulkas ini airnya harus selalu diganti ya teman-teman. Di situ ada pipa pembuangan, udah bawaan dari tokonya ya. Kulkas bekas itu ada pembuangan air, tinggal kita buka, kemudian kita ganti airnya itu paling tidak 2 hari atau 3 hari sekali ya teman-teman. Itu cara airnya itu harus bersih terus biar sisa-sisa makanan tidak tertinggal di situ, tidak dimakan kembali ya teman-teman. Dan sebelum kita kasih makan itu harus kita bersihkan dulu airnya, lalu kita kasih makan. Kemudian habis itu kita selalu menggunakan ini pelet yang ukuran kecil ini ya teman-teman ya. Ini ukurannya kita kasih per 1000 ekor ikan gabus ini ya, mungkin sekitar 1/4 kilo ya untuk sementara ya, karena masih kecil makannya belum seberapa ya teman-teman. Kemudian kita nambah terus, kita cek sampai di mana perkembangan ikan itu. Nah seperti inilah teman-teman, mudah-mudahan nanti luar biasa hasilnya. Dan ini karena sudah lebat sekali ya hujannya ya teman-teman ya, jadi kita sudahi dulu video ini, cukup sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.